sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Melina Rosa dengan NIM 16014220051. Pada sore hari yang cerah ini, saya akan memberikan suatu rancangan pendidikan kebencanaan untuk menumbuhkan sadar bencana banjir pada masyarakat. Banjir diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan air laut yang pasang. Penyebab banjir lainnya bisa karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut. Penyebab banjir juga sering dikarenakan ulah manusia, misalnya penggunaan lahan yang tidak tepat, membuang sampah ke sungai, dan pemukiman di daerah bantaran sungai. Banjir terdiri dari 3 jenis, yakni banjir, banjir bandang, dan banjirop yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. Namun, untuk banjir yang sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat merugikan adalah banjir bandang. Karena secara umum, banjir bandang berpotensi terjadi di kawasan aliran sungai yang terbentuk dari lembah perbukitan dengan kemiringan yang curam dan memiliki sumber air yang melimpah. Dampak banjir di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, banjir itu menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari sisi ekonomi. Dan yang kedua yaitu kesulitan air bersih. Melubernya air ke permukaan juga membuat ketersediaan air bersih berkurang, baik untuk minum ataupun untuk keperluan sehari-harinya seperti mencuci. Menimbulkan masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih kerap menimbulkan masalah kesehatan. Misalnya, penyebaran wabah penyakit yang rentan terhadap anak-anak dan kaum lanjut usia. Itu, banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa. Banyak kasus di Indonesia yang mengakibatkan beribu korban jiwa terkena banjir. Karena bencana banjir juga bisa menimbulkan korban jiwa baik karena terseret arus ataupun dengan luapan air yang tidak dapat diprediksi. Banjir terjadi, apa ya yang dilakukan? Nah, jika banjir terjadi dan air memenuhi rumah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Terus kita juga menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi, seperti senter, korek api, dan alat pengaman serta peralatan darurat lainnya. Tidak lupa kita juga harus menyiapkan makanan kering atau makanan instan supaya perut kita tidak lapar, dan menggunakan sepatu boot dan sarung tangan untuk menghindari penyakit-penyakit yang tergenang di aliran banjir. Yang kita perlu untuk mencegah banjir adalah 1. Membersihkan sungai dan selokan. 2. Membuat sumur serapan. 3. Mengaplikasikan paving blocks di sekitar rumah kita. Dan 4, kita juga bisa memperbanyak pohon dan tanaman. Dan yang terakhir, kita harus membuat tumpuk karang pasir dekat sungai atau selokan dan menghadang rumah kita dengan papan pretel. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan maaf jika saya masih ada kesalahan. Terima kasih.